procrastination itu kita bukan menunda pekerjaan, kita bukannya menghindari pekerjaan, kita menghindari perasaan. Makanya aku sering nanya, what feelings are you avoiding? Misalnya tadi, perasaan inadequate. Perasaan tuh gimana ya kalau nanti malu, ternyata gue gak mampu. Gimana bahkan yang sering adalah gini, orang mungkin gak peduli dia mampu atau enggak, tapi kita punya ekspektasi diri sendiri. Dan kalau gue pikir-pikir, kadang-kadang gambaran ideal itu baru tercipta atau baru gue buat setelah karyanya ada. Jadi kadang-kadang awalnya gak ada nih. Begitu udah ngeliat nih hasil jadinya, harusnya gue bisa lebih baik nih daripada ini dan lain sebagainya, malah bikin tambah cemas. Itu yang sering orang-orang katakan, disuruh udah gak usah dipikirin tentang kecemasannya gitu. Jadi justru semakin dia gak mikirin itu, ini di belakang tetap ada nih, menghantui terus-terusan, tinggal nunggu munculnya kapan. Pikiran kita itu tuh kayak suatu kebun yang banyak pohonnya. Yang mana yang bakal tumbuh? Yang lu siram. Kadang-kadang kita nggak nyadar kita siram yang mana. Dan yang sering kali gini, artinya siram itu apa sih? Kita berikan perhatian di situ, kita ulang-ulang terus. Sebenarnya pertanyaan dari cemas ini mungkin bukan jawaban yang nggak ada, tapi kita nanya pertanyaan yang salah berarti ya. Menurut lo gimana tuh? Karena kalau kita menanyakan pertanyaan yang salah, jawabannya salah. Cuma satu syaratnya adalah, kalau bisa nih please nih, jangan ngomongin tentang duka. Kenapa? Ini kan seorang pria yang melalui duka menang IKP Awards loh ini. Tinggal baca kalau gitu kan. Nah, masalahnya begini, gue tuh berapa kali kan entah diundang podcast ya, itu ngomongin tuh duka. Ya memang sih wajar ya kan, gak mungkin orang ngundang Andreas gitu podcast ngomongin Doraemon gitu. Atau kan. financial freedom gitu. Kan gak sesuai gitu ya. Akhirnya ngomongin tentang duka dan mungkin ini ada sampai tahap yang saturated, gimana ya, kalau bilang bosen tuh agak gak enak ya, cuma memang tadi jadi jenuh. Nah karena merasa ya ngomong gini lagi, walaupun akhirnya gue jadi nyadari sesuatu. Salah satu cara memproses perasaan itu kan memang kita dengan berulang memproses itu. Bukan cuma berulang doang, tapi memproses. Waktu gue misalnya diundang podcast gitu pertama kali, misalnya ngomongin tentang duka, ada tuh, wah merasa gimana. Tapi yang kedua, gue mau improve lagi, tambahin sedikit. Yang ketiga, improve lagi terus-terusan. Sampai akhirnya gue ngerasa, iya dengan kita mengulangi sesuatu, berhadapan dengan sesuatu yang menyakitkan berulang, lama-lama perasaan kita tuh bisa berubah. Syaratnya kan diproses, bukan cuma diulang doang. Jadi itu fase terakhir dari duka, jenuh tuh. Jenuh. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance, finding meaning, jenuh. Nah, kalau udah sampai tahap itu tuh udah gitu. Jadi intinya ngomongin aja sering-sering berarti ya. Tapi harus di tempat yang aman. Betul, tempat aman dan ada meaningnya, ada makna. Kadang-kadang kan ya cuma ditanya gimana kondisi, terus ya ngulang-ngulang aja tanpa punya kesempatan buat memproses itu. Ini gue tertarik nih. Ntar kenapa kita jadi ngomongin duka? Ini kan udah dibilang di awal jangan ngomongin tentang duka. Bukan, ini ngomongin meaning. Boleh. Tadi kan kita gak cuma ngomongin tentang objeknya, tentang dukanya, tapi ketika bercerita kita memproses. Ada meaning di sana. Betul. Gue jadi keinget kalau emosi itu sebenarnya gak semata-mata karena perasaan di badan aja. Ada makna-makna yang kita sematkan di dalam konteks itu yang akhirnya membuat dia menjadi emosi. Tanpa makna, sensasi tadi itu cuma data aja. Perut sakit, ya udah data aja. Tapi kalau perut sakit, aduh jangan-jangan ini kemudian tanda akan ada hal buruk terjadi. Kaca pecah aja, tanda nanti ada kecelakaan. Itu kan meaning yang kita sematkan di dalam kejadian. Betul, bahkan bisa ke masa lalu juga ya. Ini perut sakit gara-gara tadi gue salah makan nih. Harusnya tadi gue gak makan ini, harusnya. Jadi berlipat-lipat akhirnya. Jadi kita mau ngomongin meaning, bukan juga sebenarnya. Ini orang udah di sini 5 menit, kayak ini orang ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih sebenarnya? Jelas nih. Subscribe nggak nih? Udah di subscribe, dibatalin lagi nih berarti. Kayak hari ini kita mau ngomongin soal yang cukup banyak di request, yaitu tentang cemas. Sebenarnya nggak ada yang request sih. Ini gue yang request. Banyak berarti, banyak. Banyak sisi di dalam diri saya request untuk cemas. Karena teman-teman, sebenarnya ini hari pertama dan episode pertama saya bawain podcast. Jadi sebenarnya gue cemas. Untuk memproses cemas, saya ngundang orang untuk ngomongin cemas. Padahal dia tahu bahwa saya sangat mungkin ngebully, makin membuat cemas. Bikin tambah parah cemasnya. Apa-apa kan kecemasan dihadapkan dengan situasi yang aman. Nah, gitu. Bulian yang datang dari orang yang dekat dan kita tahu well meaning. Untung lo ngundang gue bukan Nago. Nago ngebulinya gak pakai mikir itu. Lebih berat. Nah, kita mau ngomongin cemas. Tapi gue cemas beneran nih, gue deg-degan, gue gak tahu mau ngomong apa. Dari tadi kan gue ngomongnya terbata-bata gitu. Terbata-bata. Kagak. Enggak ya. Ini lo gak ngomong bahwa lo pertama kali podcast nih lo bilang ini udah ke episode 107, orang percaya. Percaya? Percaya aja. Tapi beneran gue cemas. Menarik ya, berarti kan cemas itu sifatnya subjektif. Orang-orang bisa melihat bahwa ini Jimmy kayaknya udah lancar banget nih. Padahal di dalam itu berkecamuk. Orang-orang mungkin ngelihatnya gue ngomong lancar, terus topiknya pindah fluent gitu. Tapi ternyata sebenarnya di kepala gue mikir nih,
Nggak kelihatan tapi ya. Dan kita memang sering seperti gitu kan. Oke. Lu ingat gak waktu kita awal-awal nih ya masuk pendidikan kedokteran, lu pertama kali nyuntik, pasang infus. Iya. Itu kan pasien nggak boleh tahu. Kita baru pertama kali. Kita harus pede-pede aja. Memang sih kita sudah dilatih dengan OSCE, misalkan udah latihan yang pakai Phantom, udah latihan kayak gitu. Tapi pada saat itu kita memang tetap akan ngerasa cemas. Dan biasanya gitu kan, first time for everything itu bakal jadi cemas. Iya. Waktu kita ngambil pendidikan spesialis, ketemu pasien pertama kali gitu. Pertama kali pasien bilang, "Dok, saya mau mengakhiri hidup." Lu coba secemas apa kan pada saat itu? Benar. Gue masih ingat lagi pasien-pasien pertama, benar. Kenapa kalau yang pertama itu bikin cemas? Even though kan persiapannya udah panjang. Maksudnya gue tahu cemas itu apa. Gue baca buku soal cemas tuh, tebel-tebel gambreng begitu. Tapi kok kelihatannya masih disegel. Masih plastikan, berarti belum kebaca. Kenapa hal yang awal-awal itu bikin cemas? Kalau yang gue kebayang ya, konsep mastery. Jadi kan aliran buat teman-teman ini, aliran gue sama Jimmy ini beda. Ya kan, Jimmy ini alirannya lebih ke, lu apa sih? Apa ya aliran lo ya? Gue kayaknya lebih deket ke dinamik akhirnya sekarang ya. Tapi versi cuma memorinya doang. Dinamik ini berarti kan kayak gimana kejadian di masa lalu ngebentuk saat ini gitu. Dan mungkin ada nyampur juga lo ngambil ilmu jadi hipnoterapi juga gitu kan. Dari hipnosis itu cukup banyak lah. Kalau gue banyak alirannya kan di behavioral, perilaku. Nah, perilaku itu kalau orang nanya apa sih aliran perilaku, kalau gue bilangnya, gue gak peduli lu termotivasi atau enggak, yang penting lu kerjakan. Gitu. Jadi buat orang-orang, aduh gue mau nge-gym nih tapi gak termotivasi, gue gak peduli termotivasi atau enggak, yang penting lu kerjakan. Gitu. Karena yang penting kita di behavioral activation. Nah, perhatikan, Dr. Andreas tidak peduli dengan kliennya. Perhatikan itu barusan. Yang penting lu kerjakan. Bukan gitu. Nah, gimana tuh? Termasuk gini ya, sama juga nih. Artinya behavioral activation itu adalah gimana kita supaya dari nggak dilakukan menjadi dilakukan. Gimana cara supaya orang jago berenang? Nggak bisa dengan nonton video berenang, dengan nonton tutorial berenang di YouTube gitu. Dia tetap harus nyemplung ke dalamnya. Nah, ketika saat dia lagi di darat nih, belum nyemplung, itu kan dia punya segala macam pikiran. Iya. Baru setelah dia nyemplung, ternyata dia bisa nih ternyata. Nah, itu tuh pada momen seperti itu terjadi perubahan di otaknya. Jadinya terjadilah bahwa konsep mastery itu jadi ada. Dan inilah kenapa memang kita sarankan bagi orang-orang, lu mau nyoba sesuatu, ya lu coba. Nggak bisa dengan, bahkan ini ya, kalau yang dibilang teori tentang ini tuh dong, yang learning styles, visual, kinesthetic, auditory, sama apa satu lagi yang visual, VAK itu memang ya, visual, auditory, kinesthetic. Itu kan myth sebenarnya kan. Jadi mungkin ada orang yang preferensi tertentu, tetapi nggak berarti kayak, gue orangnya visual, gue harus belajar dengan penglihatan gitu. Justru gini, konteksnya bagaimana? Contoh, lu belajar naik sepeda. Lu mau nonton video yang dibuat dengan kualitas tinggi sekalipun secara visual, auditory, gitu ya. ASMR, roda berputar, nggak bisa. Lu harus kinestetik. Nah, kebetulan kan banyak hal yang dalam perilaku memang kita perlu untuk melakukan. So di sini secara auditory, secara visual, secara kinestetik kita semua melakukannya, begitu. Benar-benar, gue pernah baca itu. Visual, auditory, kinestetik itu sebenarnya bukan learning style, tapi mana yang secara dominan kita pelajari. Tapi kalau kita belajar, kita butuh semuanya sekaligus. Betul. Kita nggak mungkin belajar untuk tidak cemas bawain podcast dengan salah satunya saja, dengan dengerin podcast, baca podcast, atau cuma ngelakuin podcast tanpa belajar, nggak bisa. Betul. Itu pasti ngebantu. Oke, lo dengan mempersiapkan itu pasti ngebantu. Cuma pada akhirnya kan lo perlu untuk nyemplung ke dalamnya juga. Iya. Itu, dan banyak loh pasien-pasien yang akhirnya misalnya ya dia bilang, gue udah nih baca segala macam buku self help, gue udah baca nih pulih dari trauma, tapi kok masih trauma? Berarti garansi uang kembali? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama juga kan orang yang bilang, gue udah baca nih pria yang mulai duduk dengan mencuci piring, piring gue masih belum dicuci juga, itu nggak bisa. Karena memang kita harus actually doing it. So buat teman-teman kan, kalau misalnya kalian mau mencoba melakukan sesuatu, ya mulailah dari sekarang. Tapi bentar, bukannya kalau orang cemas itu bikin dia malah nggak pengen gitu ngelakuin? Gimana caranya gue yang nggak pengen ngelakuin terus ngelakuin? Nah, itu kan lompatan yang ini podcast lu ngundang kan udah tunda berapa lama coba? Lama ya. Dari berapa bulan kan bilang, ntar kalau gue bikin podcast gue undang ya, iya kagak jadi gue ngundang dia duluan akhirnya. Bener. Berapa bulan ya? Nah, apa waktu itu membuat lo jadi menunda itu? Ya gue ragu sebenarnya. Gue ragu gue bisa atau enggak. Gua oke buat jadi narasumber podcast. Maksudnya ngomong tentang apa yang gua tahu di podcast itu gampang. Tapi gua gak kebayang untuk gimana ngalirin pembicaraan, terus nanya balik. Gua gak kebayang tuh. Itu yang awalnya ngebuat gua menunda. Tapi kenapa ya pada akhirnya gue mulai ya? Kayak nggak ada gitu maksudnya. Karena kan nggak ada yang maksa kan, nggak ada yang bilang kayak, nih kalau lu nggak ngundang Andreas podcastnya tutup aja, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Kan? Kalau lu nggak ngundang Andreas kita nggak mau subscribe, nggak ada kayak gitu. Sekarang udah diundang, subscribe mereka. Klik subscribe. Jadi procrastination itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu ini behavioral ya,
Procrastination itu kita bukan menunda pekerjaan, kita bukannya menghindari pekerjaan, kita menghindari perasaan. So kan makanya aku sering nanya, what feelings are you avoiding? Misalnya tadi, perasaan inadequate. Perasaan tuh gimana ya kalau nanti malu, ternyata gue gak mampu. Gimana, bahkan yang sering adalah gini, orang mungkin gak peduli dia mampu atau enggak, tapi kita punya ekspektasi diri sendiri. Benar. Gue punya bayangan, wah gue kalau jadi host nih versi idealnya begini. Ketika gak tercapai, jadi ngerasa, gue bodoh ternyata. Padahal mah gak ada yang peduli. Benar. Yang punya bayangan tuh cuma lo doang gitu. Dan ini terjadi, gue kan ada beberapa klien yang di bidang seni. Gue merasakan gini, ketemu dengan pelukis. Wah, pelukis itu perfeksionisnya tuh berat banget loh. Mereka ngelukis satu gambar dan menurut mereka ini aduh kurang nih. Dia kasih lihat ke semua orang udah pada bilang ini bagus. Tapi bagi dia enggak, ini kurang, ada kurang detail sana sini. Jadi kecemasannya kuat. Nah, dalam sesi akhirnya gue ngajak untuk ngomong gini, oke, anggaplah orang-orang ini benar waktu bilang gambar ini bagus. Lu pun benar waktu bilang ini kurang. Tapi pembandingnya apa? Ya. Orang-orang yang nggak ngelihat ini sebelumnya, pembanding mereka adalah kanvas kosong. Jadi ini sudah bagus, tapi dia membandingkan dengan gambaran ideal di dalam kepala dia, sehingga kalau dibandingkan dengan yang ideal itu ya pasti dong kurang. Benar. Dan kalau gue pikir-pikir, kadang-kadang gambaran ideal itu baru tercipta atau baru gue buat setelah karyanya ada. Jadi kadang-kadang awalnya nggak ada nih. Begitu udah ngelihat nih hasil jadinya, harusnya gue bisa lebih baik nih daripada ini dan lain sebagainya, malah bikin tambah cemas. Yang mana sebenarnya berarti pikiran kita lah yang membuat diskrepansi itu memunculkan cemas. Yang awalnya nggak cemas, harusnya nggak cemas. Menurut Dokter Jimmy, kalian cuma pikiran aja itu, cuma benar, pikiran itu aja. semua cuma pikiran. Cuma di pikiran saja. Harusnya bersyukur. Harusnya berhenti mikir. Nggak bisa. Masa gitu kan? Otak manusia didesain buat berpikir. Nah itu tuh kadang gue sering kan dapat pasien juga bilang, kayak kata orang saya overthinking, saya nggak boleh mikirin. Gimana cara lu nggak mikirin? Gimana cara lu untuk nih? Jangan pikirin buku. Ya apalagi buku yang ini nih, yang warnanya begini, yang ada judul gini, nggak boleh dipikirin. Nggak perlu. IKP keliru soalnya. Sekarang berusaha keras untuk melupakan ini, nggak bakal bisa, ya kan? Tapi itu yang sering orang-orang katakan, disuruh udah nggak usah dipikirin tentang kecemasannya. Gitu. Jadi justru semakin dia nggak mikirin itu, ini di belakang tetap ada nih, menghantui terus-terusan. Tinggal nunggu munculnya kapan. Sebelum gue kesini, beberapa hari ini gue lagi baca bukunya Descartes. Buku itu lagi Ya, ngebedah tentang kalimatnya tuh apa sih? Cogito ergo sum tuh apa? Ya, aku berpikir maka aku ada. Nah, sebenarnya kalimat itu ternyata sejarahnya panjang. Descartes itu awalnya belajar untuk meragukan semua pikirannya. Dia pengen dekonstruksi semua pikirannya untuk melatih pikiran yang lebih rapi. Oke. Gue gak tahu kenapa gue baca itu, tapi kalau dipikir-pikir ternyata nyambung juga. Seseorang yang cemas itu bukan cuma karena pikirannya, tapi pikirannya tuh gak rapi. Gue gak mampu mengevaluasi gambaran ideal tadi. Sebenarnya adalah gambaran konstruksi, belum tentu ada. Bahkan mungkin gue ciptakan setelah karyanya ada. Descartes itu ngajarin bagus banget sebenarnya. Belajar untuk meragukan pikiran sendiri. Mirip ya sama konsepnya CBT sebenarnya. Mirip. Dan Nietzsche kan juga itu kan bilang tentang kayak you have to question everything. Termasuk bahkan dia bilang termasuk pernyataan gue. Ini lo harus pertanyakan juga. Itu kan yang membuat makanya Nietzsche itu kan waktu itu menjadi sosok yang kayak antagonis nih, karena dia ngajak mempertanyakan semua, termasuk ajaran-ajaran agama misalnya, termasuk konsep ketuhanan. Padahal tujuannya bagus kan, tujuannya untuk supaya lo nggak mengikuti secara buta. Benar. Gitu. Supaya jangan gara-gara ada sosok tertentu yang lu anggap atasan, yang anggap sebagai ini apa pemimpin, bilang begini, lu harus ngikutin itu, lu harus mempertanyakan itu. Cuma kan jadinya ya diantagoniskan, seolah-olah dia ngajak untuk jauh-jauh dari agama atau ketuhanan. Kalau kita pikir kebalik, itu juga bisa bagus tuh buat kepala kita. Bukan sekedar ngikutin suara pikiran, tapi belajar meragukan. Orang cemas jago banget mungkin meragukan dirinya, tapi gimana meragukan pikiran yang lagi bunyi bahwa gua nggak mampu, gua nggak bisa, ini podcast pasti yang lebih buruk daripada yang dibawakan Dr. Sandy. Belajar meragukan itu. Bener juga ya. Kalau ngambil dari Nietzsche tapi diarahkannya ke pikiran gitu. Bener. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan untuk menyetujui atau meragukan. Cuma kadang kita lupa yang mana yang kita setuju, yang mana kita ragukan. Dulu tuh guru gue ngajarin gini, pikiran kita itu tuh kayak suatu kebun yang banyak pohonnya. Yang mana yang bakal tumbuh? Yang lu siram. Kadang-kadang kita nggak nyadar kita siram yang mana. Dan yang sering kali gini, artinya siram itu apa sih? Kita berikan perhatian di situ, kita ulang-ulang terus. Seringkali kan yang terjadi adalah kalau misalnya nih mau presentasi, duh gawat ya, ntar gue pasti jelek nih. Aduh, kalau gue nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab nanti, aduh gue pasti diketawain. Itu yang disiram terus-terusan. Padahal dia bisa untuk mengarahkan airnya itu disiramkan ke, oke, kira-kira apa aja yang bakal ditanyakan. Mengubah dari what if menjadi what will I do when that happens. Nah itu tuh salah satu mantra yang kita pakai dalam CBT. Gimana kalau gue ditanyain sesuatu? Ya lu siapkan jawaban itu. Termasuk gimana kalau yang pas dia tanya gue gak bisa jawab.
Berarti kita ubah tadi dari what if. What if yang ditanya gue gak bisa jawab, kita ubah menjadi what will I do when yang dia tanya gue gak bisa jawab. Kita selalu bisa memberikan suatu template. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Mohon maaf saat ini saya belum bisa menjawab itu, tapi saya akan coba cari, setelah nanti dapat jawabannya saya akan beritahu. Iya. What if sesi podcastnya ini garing? What if gue gak bisa nanya? Diganti jadi what will I do kalau podcastnya garing? Nah disitulah jadi kan bakal ada kayak lo ada gimmick-gimmick tertentu, lo punya template pertanyaan tertentu begitu. Betul. Belajar menjadi berprogres. Betul, bisa tiba-tiba kan lo udah bingung mau nanya apa, tiba-tiba ngomong makanan kesukaan lo apa. Bisa jadi gitu kan. Benar. Bisa sambungin dari situ. Benar. So sebenarnya pertanyaan dari cemas ini mungkin bukan jawaban yang gak ada, tapi kita nanya pertanyaan yang salah berarti ya. Menurut lo gimana tuh? Karena kalau kita menanyakan pertanyaan yang salah, jawabannya salah. Kenapa saya ganteng? Lah kalau lu jawab berarti gue ganteng. Benar juga ya, apapun yang gue ini kan ya, karena lu muda. Gua kan kalau bilang ya karena lu kaya, lu punya duit. Benar. Mengiyakan pernyataan awal itu. Benar. Kadang jawaban perlu muncul dengan ganti pertanyaan dulu. Oke. I see. Gimana kalau podcast ini gue nggak bisa nanya? Ganti dengan kalau gue nggak bisa nanya, terus langkahnya gimana? Itu lebih enak memang ya. Yes. Dan sebenarnya kan kita bisa lihat deh, sebagian besar yang kita khawatirkan tuh nggak terjadi. Oke, kita bisa melihat seperti gitu. Kayak misalnya kita bisa untuk tiba-tiba sorry cut dulu, bisa kayak gitu kan. Bener ya. Bisa. Bener. Kalau ini kan ini semuanya recorded, bisa aja. Bisa aja. Kan kita nggak tahu. Atau di tengah-tengahnya yang lagi bengong disuruh cut dulu. Sebenarnya bisa aja. Betul. Siapa tahu ini AI sebenarnya kita mulut gerak-gerak gitu sebenarnya. Ternyata kita bayar sebenarnya. Siapa tahu gitu kan. Benar. Tapi tadi jadi salah satu mantra untuk menghadapi cemas adalah sebagian besar yang kita khawatirkan itu sebenarnya nggak pernah terjadi. Cuma kalau udah kejadian, confirmation bias. Iya. Tuh bener kan gue nggak bisa kan, bener nggak mampu kan, dan seakan-akan selanjutnya pasti akan begitu juga. Yes. Anggaplah lu udah ngomong nih 45 menit, tiba-tiba aduh gue kehabisan ide. Terus kan tadi tuh kan bener kan gue nggak bisa bawain dengan bagus. Cuy, 40 menit sebelumnya gimana itu? Benar. Confirmation bias tuh. Jadi sebagian besar yang kita khawatirkan tuh gak pernah terjadi. Nah, tapi gue juga suka nambahin, kalaupun kejadian, sebagian besar yang terjadi itu bisa kita handle sebenarnya. Sebenarnya sih, sebenarnya ya kan? Gue berangkat ke sini, gimana kalau macet ya? Mungkin gak macet, tapi kalaupun macet bisa ke handle kok. Mungkin gue terlambat sedikit, gue bisa ngubungin lu. Kalaupun ternyata kita gak bisa handle, kita bisa belajar dari itu semuanya. Benar. Contoh pas gue lewat ini belokan, ternyata gue salah masuk gang rumah orang yang sempit banget. Gue jadi stuck di situ. Gue jadi belajar bahwa berikutnya jangan di situ lagi. Oke? Nah jadi sebenarnya kecemasan itu kan cara tubuh kita ngasih tahu ya, ada bahaya. Ada warning. Atau ada sesuatu yang tidak kita ketahui yang baru kita pelajari. Menarik. Nah jadi tujuannya adalah kalau ini sesuatu yang menakutkan, gimana kita meredakan supaya kita merasa lebih aman. Kalau kita takutnya karena nggak tahu, ya berarti kita cari tahu. Makanya tadi kalau misalnya tentang belajar untuk teknik podcast, tanya jawab gimana, itu pasti perlu. Paling nggak untuk menjawab bagian gua nggak tahu. Iya. Tapi untuk bagian gua nggak pede, gua nggak terbiasa, nah ini berbeda nih. Nah. Bagian itu flying watch jadinya ya. Gimana? Jam terbang. Gue pengen mikir kayak flying watch ini istilah apa lagi nih dalam ilmu kedokteran jiwa, dalam ilmu psikologi yang gak gue pahami. Gue kayak anjir ada konsep yang gue gak tahu. Flying watch teman-teman. Bahasa Inggris gue kan bagus. Bagus. Gue lempar lo pakai jam tangan. Lanjut. Tapi ini kan kita ngomong tentang konteks cemas yang wajar, cemas yang normal, cemas yang akan terjadi di semua orang. Lu kalau mau buat podcast pertama kali ya pasti ngerasain kayak gini. Lu mau, jangan kan bikin podcast. Kemarin tuh gue nganter anak gue ke sebuah rumah sakit. Itu baru di Depok. Rumah sakitnya baru? Atau enggak, gue gak pernah ke situ maksudnya. Gue baru ke situ. Gue dari dulu gak suka jalan Depok. Jalannya kan rumah sakitnya tuh di Margonda pula. Oke. Itu kan itu sulit sih, difficulty tinggi itu. Gue cemas. Salah jalan pula. Makin cemas udah. Gue nyalain Waze, nyalain Google Maps gitu. Tapi sebenarnya gue nggak bisa nyalain karena ini emang jalan yang nggak familiar dan gue cemas. Setelah selesai dari situ, pulang, istri gue nanya, nanti waktu kontrol mau pakai sopir aja nggak? Gue bilang nggak perlu. Gue udah tahu jalannya. Ternyata cemasnya hilang sendiri. Tapi itu kan normal. Maksudnya itu hal baru. Gue belajar. Oh ternyata gue tahu. Gue bisa. I can handle it. Tapi gimana buat beberapa orang yang let's say cemasnya lebih intens? Kayak gue pengen nerjemahin GAD tapi gue bingung terjemahan bahasa Indonesia apa? Gangguan cemas menyeluruh. Nah, atau cemas-cemas yang lebih intens kayak itu bukan cemas ya, fobik itu takut ya. Takut. Nah sebenarnya tadi yang gue cerita tentang pasien yang misalnya seorang pelukis, itu kan juga sebenarnya udah orang lain udah bilang nih, udah afirmasi
Karena katanya kan lu butuh validasi biar lu tenang. Ini udah divalidasi nih, udah. Ini aman. Tapi tadi ternyata karena ini berakar dalam banget, itu membuat jadi nggak segampang itu. Apa tuh bedanya? Kenapa seseorang bisa berakar dalam banget? Semua orang udah bilang nggak apa-apa, tapi dia tetap stay. Enggak, ini kenapa? Kalau yang gue tau ya mengenai memori nih. Memori nanti kita kayaknya lu lebih ngerti lah tentang itu kan ya. Jadi memori itu salah deh. Oh belum. Gue jadi bingung. Nah, memori saya jadi hilang. Memori itu akan jadi lebih kuat apabila 3 hal terjadi. Repetisi, abis itu kalau dia ada unsur emosi di dalamnya, sama ada unsur relasi. Artinya sesuatu yang diulang-ulang terus, makin lama makin ingat gitu. Misalnya, gue kan selalu bilang nih, gue gak ngerokok. Tapi kalau ada jingle iklan rokok, gue tuh bisa ngelanjutin. Benar. Kenapa? Karena repetisi, diulang-ulang. Nah, kedua adalah emosi, unsur emosi. Hal-hal yang dia lebih menakutkan, yang lebih menyenangkan, lebih menyedihkan, itu lebih kuat dibandingkan cuma sesuatu yang selewat gitu aja. Ketiga adalah ya kayak relasi, seberapa related gue dengan hal tersebut. Gue lebih gampang mengingat fakta mengenai Doraemon dibandingkan fakta mengenai Cinnamoroll misalnya, gitu. Walaupun gue baca hal yang sama, gue akan lebih ingat di situ. Nah, kalau kita ingat ini berarti kemungkinan suatu itu mendalam karena repetisi emosi atau relasi itu. Dan kalau kita ngomongin tentang ini misalnya trauma tadi, orang yang menggambar sering dikomentarin jelek atau dia takut, merasa not good enough, kan dia mengulang-ulang terus. Plus ada unsur emosinya. Nah, kalau yang lo tahu gimana nih? Kombinasinya berarti dapat tuh. Repetisinya dapat, relasinya dapat, terus emosinya juga dapat. Teman-teman, ada satu fakta menarik yang teman-teman perlu tahu. Kalau teman-teman ngasih satu snapshot sebuah gambaran komik Doraemon di dimanapun terserah, kasih ke Andreas, dia bakal tahu itu volume berapa. Bohong, bukan volumenya, tapi gue tahu ceritanya. Gue tahu alat-alatnya, gue tahu ininya, cerita-cerita gimana. Tapi kalau volumenya susah, banyak 42 komik. Komik-komik yang dia punya, bahkan komik-komik jadul, yang ada Nobita baru ditolak UGM ya. Iya, Nobita nggak lulus masuk UGM. Terus dia ngetok pintu assalamualaikum. Ada itu. Komik ejaan lama itu gue udah mendengar tuh. Nah itu kenapa bisa gue ingat seperti gitu? Bukan ingatan gue hebat. Waktu kecil komik kan dikit ya. Iya. Bacaan gue itu aja. Belum ada tuh yang namanya kita baca komik secara online. Gak ada tuh yang namanya webtoon gitu. Cuma ada ya komik doang. Gue baca berulang terus repetition. Iya juga. Lama-lama jadi ingat. Begitu. Benar. So entah kita sengaja atau tidak sengaja, kalau kita mengulangi itu maka itu somehow akan jadi lebih kuat. Betul. Nah ini makanya kan gue suka bilang gini. Kan orang bilang practice makes perfect. Enggak, practice itu makes konsisten. Kalau lo latihannya bagus, konsisten bagus. Kalau latihannya jelek, konsisten jelek. Makanya kalau kita ngulang kata-kata yang menakutkan diri sendiri, tuh kan salah elu nih, tuh kan wah gawat dah, hancur dah ini. Nah, setiap kali kita ngulang gitu, lama-lama jadi konsisten. Jadi perfect chaos. Bener, bukan perfect yang bagus gitu kan.